Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan teori ring ya. Ini pertemuan yang ke-11 kayaknya ini ya. Pertemuan yang ke-11. Jadi pertemuan ketiga setelah UTS kita akan membahas tentang daerah ideal utama dan daerah Euclid. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ring polinomial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daerah ideal utama. Hari ini mungkin sampai daerah ideal utama saja ya, yang daerah Euclid pekan depan. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke ini, daerah ideal utama, kita akan sedikit mereview dulu konsep atau pengertian tentang ideal utama. Ini saya menggunakan buku tingkat kuliahnya UGM ini ya, yang nulis Bu Prof. Wahyuni sama Prof. Indah kalau nggak salah ini. Ini sebenarnya di sini ada, di bukunya Malik itu juga ada, tapi ini sudah diurutkan. Kalau di bukunya Malik masalahnya terpisah, jadi antara ideal utama dengan daerah ideal utama itu terpisah. Dengan daerah Euclid, sorry. Kalau di pembahasan ideal utama itu ada di ini, dulu sudah pernah saya jelaskan. Anda bisa review kembali materi yang saya jelaskan saat kita membahas tentang ideal dulu itu. Jadi kita sudah membahas ideal kiri yang dibangun oleh S, ideal kanan yang dibangun oleh S gitu ya. Jadi kalau ada simbol seperti ini, S itu adalah subhimpunan dari suatu ring F, maka S kalau nanti ada kotak seperti ini, kotak lincip seperti ini, seperti simbol vektor ini maksudnya adalah ideal yang dibangun oleh S gitu ya. Kalau ada simbol L kecil berarti ideal kiri, simbol ini indeks R kecil berarti ideal kanan. Kalau tanpa indeks seperti ini berarti ini ya ideal gitu aja. Biasanya kalau ringnya ring komutatif ya cukup ideal gitu aja ya, karena nanti ideal kiri sama ideal kanan sama aja. Nah, kemudian dulu sudah pernah saya jelaskan juga bagaimana penjelasan tentang ideal yang dibangun oleh suatu himpunan gitu ya. Jadi kalau kita punya S besar ini, dia adalah himpunan dari sebagian elemen di R, atau maksudnya dia adalah subhimpunan gitu ya, subhimpunan di dalam R. Katakanlah elemen-elemen di dalam S itu ada SI sama TI gitu ya. Lah nanti ideal yang dibangun oleh S itu berbentuk seperti ini. Sigma RISI plus sigma NJTJ gitu ya. Ini kalau ini I-nya berjalan 1 sampai K, J-nya berjalan dari 1 sampai dengan L gitu ya. Itu kalau ring yang tidak memuat elemen satuan. Terus sudah saya jelaskan. Silahkan dibuka kembali video penjelasan tentang ideal. Kayaknya pernah saya jelaskan dulu waktu saya menjelaskan di kampus pakai papan itu ya. Kenapa dibedakan? Karena di sini harus muncul NJTJ dengan N-nya adalah elemen bilangan bulat. Itu karena jagani. Jagani kalau nanti munculnya suku-suku yang merupakan kelipatan bulat dari elemen S gitu ya. Itu kenapa harus ada NJTJ, harus ada sigma yang belakang ini. Berbeda dengan ring yang sudah memuat elemen satuan gitu ya. Jadi kalau ring yang sudah memuat elemen satuan, ini hanya cukup seperti ini. Jadi ideal yang dibangun oleh S itu cukup seperti ini, sigma RISI untuk I-nya berjalan 1 sampai dengan K. Yang tadi itu NJTJ nggak perlu. Kenapa? Karena di sini sudah ada elemen satuan. Jadi nanti kelipatan bilangan bulat 1 itu sudah termuat di dalam RI ini gitu ya. Jadi nanti kelipatan bulat dari elemen-elemen S itu sudah termuat di R ini. Cuman kalau di sini kan tidak ada jaminan bahwa ringnya ini memuat satuan. Jadi tidak ada jaminan RI-nya ini memuat bilangan-bilangan bulat gitu ya. Makanya harus dicadangi suku yang belakang ini. Suku yang belakang harus ada NJ, di mana NJ-nya adalah elemen bilangan bulat. Itu ya.
Silahkan nanti kalau mau lebih detail dan contoh-contohnya sudah saya jelaskan di video penjelasan dulu itu, perkuliahan yang dulu tentang ideal itu. Nah, kemudian eh, itu kalau S-nya adalah himpunan dengan elemennya lebih dari satu gitu ya. Terus dulu itu kita bicara ini ideal atau ideal ya, betul ya ini ya, yang dibangun oleh sebuah elemen di dalam R gitu ya. Itu nanti bentuknya seperti ini. Kalau ringnya adalah ring tidak dengan elemen satuan, nanti wujud dari ideal yang dibangun oleh A itu dia hanya berwujud seperti ini, RA plus NA gitu aja. Pak nggak pakai sigma, nggak perlu pakai sigma karena kan elemennya yang membangun cuma satu. Pak tadi ada sigma karena tadi ada S1, S2, S3 dan seterusnya gitu ya. Makanya harus ada SIRI gitu ya atau RISI gitu karena S-nya banyak. Di dalam S banyak. Kalau ini kan cuma sebuah elemen yang membangun. Jadi nggak perlu sigma ya, cukup gini aja. RA ditambah dengan NA. R-nya elemen bilangan R-nya adalah elemen ring, kemudian N-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, ini kalau ringnya tidak dengan elemen satuan. Ini yang bagian NA ini untuk jagani munculnya gitu ya, untuk mengakomodasi munculnya kelipatan-kelipatan bulat dari A. Gitu ya, karena R belum tentu memuat bilangan bulat. Semua bilangan bulat maksudnya. Katakanlah kalau dia hanya 3Z gitu kan, berarti yang bagian 1Z sama kelipatan 2 itu kan nggak ada. Jadi harus dijagani dengan N elemen Z. Tapi kalau ring sudah dengan elemen satuan, berarti R-nya sudah memuat satuan, berarti nanti kelipatan-kelipatan bulat itu sudah ada di R sini. Jadi cukup kalau ring dengan elemen satuan, ideal yang dibangun oleh A cukup R kali A, gini aja sudah cukup. Ya. RA untuk R-nya elemen dari ring, jadi semuanya di sini. Itu contoh detailnya sudah, nanti Anda bisa buka lagi ya di penjelasan tentang ideal dulu. Lah sekarang kita masuk ke daerah Euclid ini. Sorry, ke ideal utama ini. Nah, kenapa tadi saya menjelaskan itu? Karena di sini akan kita gunakan lagi ya. Jadi terlebih dahulu kita akan memahami sifat-sifat ideal dalam daerah integral gitu ya. Kalau daerah integral itu dia sudah ring dengan elemen satuan ya, dan tidak memuat apa? Daerah integral tidak memuat pembagi nol. Sebagai paling contoh yang paling mudah adalah ring bilangan bulat. Itu adalah contoh ring dengan elemen satuan, dan juga contoh daerah integral adalah ring bilangan bulat Z gitu ya. Jadi kalau kita punya ini Z, ring Z gitu ya, maka untuk sembarang bilangan bulat N gitu ya, kita kan bisa membentuk suatu ideal NZ. Jadi sudah pernah kita bicarakan waktu contoh-contoh ideal dulu. Kalau kita punya Z, maka kita bisa membentuk ideal NZ. Sebagai contoh misalkan 2Z, 3Z, 4Z, dan seterusnya, itu semuanya adalah ideal di dalam Z gitu ya. Dan NZ yang seperti itu, dia dibangun oleh ini, singleton. Singleton itu apa? Singleton itu adalah himpunan yang memuat sebuah elemen saja. Sebagai contoh tadi itu, kalau di sini tadi adalah A tadi itu ya, kalau di sini adalah A itu tadi, kalau di sini berarti N ini tadi. Kedua ya, hanya masalah notasi, nggak usah bingung itu ya. Jadi NZ itu dia ideal yang bisa dibangun oleh sebuah elemen N gitu aja. Kalau nggak bisa buktikan itu ya. Jadi kalau di sini ada contoh nggak ya? Kalau nggak ada, saya kasih contoh yang di sini saja. Ini contohnya. Bilangan, contohnya 2Z itu ya. 2Z itu adalah ideal di dalam Z yang dibangun oleh 2. Karena nanti kan ini, kalau ini 2 gitu, hanya diganti 2, maka di sini kan seluruh elemen Z dikali 2. Seluruh elemen Z dikali 2 berarti 2 kali R gitu, untuk R-nya elemen Z itu kan berarti 2Z gitu ya. Jadi dia bisa dibangun oleh sebuah elemen yaitu 2, itu kalau 2Z. Kalau 3Z ya berarti dia dibangun oleh 3 gitu aja ya. Nanti di sini menjadi 3 kali seluruh elemen Z menjadi 3Z gitu ya. Itu maksudnya ini tadi. Jadi secara singkat, ideal NZ dibangun oleh satu elemen N gitu aja. Nah,
berikut akan diberikan contoh, ini akan ditunjukkan bahwa setiap ideal dalam Z ini, dalam daerah integral atau ring gitu ya, atau ring Z ini dapat dibangun oleh suatu elemen A, elemen Z. Nah, ini untuk membuktikannya bisa dibedakan antara dua jenis ideal. Yang pertama adalah ideal 0. Ideal 0 maksudnya ideal yang elemennya hanya 0 saja, dan ideal yang tak 0. Ini ideal trivial ini ya. Kalau ideal trivial, ideal yang 0 itu jelas dia bisa dibangun oleh 0. Jadi diambil A-nya itu adalah 0. Karena nanti 0 dikalikan Z itu berarti 0 dikalikan seluruh N untuk N-nya bilangan Z. Jadi hasilnya, isinya ini apa saja. Jadi kan ini semua 0 kali N untuk N-nya adalah elemen Z. Itu berarti hanya 0 saja, karena 0 kali berapapun N, hasilnya 0 gitu ya. Jadi ideal trivial pun jika dia juga dibangun oleh sebuah elemen, yaitu elemen 0. Di Z ada 0 ya. Nah, kalau I-nya tidak 0, kalau idealnya tidak 0, katakanlah kita pilih A gitu ya, A yang tidak sama dengan 0, sedemikian hingga ini A-nya itu adalah minimal, ini harga nilai mutlak A, jadi maksudnya ini nanti A-nya itu diambil bagian yang positif ya. Kalau kemungkinannya min 3 ya dengan 3 sama saja nanti. Maksudnya ideal yang dibangun oleh min 3 dengan ideal yang dibangun oleh 3 itu akan sama kan. Maka ini dikasih nilai mutlak biar kita nanti mengambil nilai positifnya saja untuk sembarang bilangan A. A itu adalah minimal dari nilai mutlak N ini dengan N-nya elemen Z dan N tidak sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan perhitungan sederhana nanti dapat dibuktikan bahwa ideal I yang tidak 0 itu dia sama dengan A dikali Z gitu ya. Tergantung I-nya apa kan nanti. Karena ideal di dalam Z itu nanti kan kemungkinan semuanya pasti memuat kelipatan dari suatu elemen A di dalam Z ya. Anda silahkan pilih ideal apapun di dalam Z. Kan paling-paling ketemunya juga cuman 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, dan seterusnya gitu ya. Pak, ideal gabungan Pak, gabungan antara 2Z dan 3Z. Nggak bisa. Kalau Anda pilih 2Z ditambah digabung dengan 3Z, nanti gabungan belum tentu ideal. Nanti itu akan membangun suatu ideal yang baru lagi. Jadi 2Z dengan 3Z itu akan membangun ideal Z sendiri gitu ya. Atau membangun ring bilangan bulat Z itu sendiri. Silahkan dicermati kemarin. Kalau kita misalkan punya ideal yang dibangun oleh 2,3 gitu, itu hasilnya akan jadi apa? Hasilnya akan jadi Z itu sendiri. Terus kemudian kita misalkan bikin ideal yang dibangun oleh 2,6 gitu misalkan, ya akan jadi 2. Jadi akan jadi 2 itu sendiri. Atau misalkan nanti ideal yang dibangun oleh misalkan berapa ya? 6,9. Nah, 6,9 nanti akan jadi 3Z gitu ya. Jadi apa namanya? Pokoknya ideal di dalam Z itu nanti pasti akan menjadi subset atau subhimpunan dari Z yang memuat seluruh kelipatan dari suatu elemen A gitu. Makanya nanti seluruh ideal apapun dia bisa dinyatakan dalam bentuk AZ gitu. Atau bisa dibangun oleh sebuah elemen A, itu yang dimaksud ya. Maksudnya tadi. Maksudnya bahwa daerah integral Z itu setiap idealnya dapat dibangun oleh suatu elemen A, gitu maksudnya. Nah, baru kita masuk ke ideal utama ini. Jadi, definisinya ini, misalkan ini R plus dot ini adalah suatu ring, gitu ya. Jadi ini pasangan 3 ini, R plus dot ini adalah suatu ring, gunanya R, operasinya plus sama dot, gitu ya, jumlah dan kalian. Kemudian ideal I di dalam ring R ya, ideal I itu disebut ideal utama jika apa? Jika I dapat dibangun oleh suatu elemen dalam R. Gitu. Atau dengan kata lain, yaitu ada A elemen R sedemikian hingga I-nya sama dengan ini. I-nya sama dengan A kurung seperti kurung vektor ini. Maksudnya ini adalah I sama dengan dibangun oleh A, itu ya.
Itu yang dimaksud dengan ideal utama. Jadi kalau ideal bisa dibangun oleh satu elemen saja, itu disebut dengan ideal utama. Ingat ya, kalau dulu di pembahasan tentang grup kita sudah bicara tentang subgrup siklik gitu ya namanya, dan grup siklik kan itu dulu grup yang dibangun oleh sebuah elemen, itu namanya siklik kalau dulu. Tapi kalau di sini di konsep ring ini, ideal yang dibangun oleh satu elemen disebut dengan ideal utama, gitu ya. Lah, ini tidak semua ideal dalam suatu ring itu merupakan ideal utama. Jadi tidak semuanya. Kalau tadi di Z tadi kebetulan Z itu semuanya ya. Jadi untuk kasus khusus ring Z itu seluruh idealnya adalah ideal utama karena tadi seluruh idealnya bisa dibangun oleh suatu elemen A gitu ya. Tapi untuk ring-ring yang lain nanti belum tentu idealnya adalah ideal utama. Sebagai contoh ini, ringnya adalah ring suku banyak. Jadi ring suku banyak ZX, suku banyak itu maksudnya ring polinom ya. Ini pada pembahasan sebelumnya itu. Ring polinomial ZX berarti ini polinomial atas ring Z gitu ya. Maksudnya koefisien-koefisien dari polinomialnya adalah elemen dari Z bilangan bulat, tidak boleh pecahan gitu maksudnya. Nah, nanti kalau kita pilih ideal ini, ideal yang dibangun oleh 2,x gitu ya. Pak 2,x bentuknya seperti apa ya? Nanti Anda buat saja. Anda buat saja seperti ini kan? Anda buat saja seperti ini. Kalau S-nya itu isinya 2 dan X, berarti kan di sini nanti sigma apa gitu ya. Nah, masalahnya di sini ZX itu dia punya elemen satuan apa enggak? Ya punya gitu kan ya. Satu, satu Z itu kan, satu di dalam Z itu dia kan elemen satuan di dalam ring polinom. Karena satu dikalikan polinomial apapun kan hasilnya polinomial itu sendiri kan ya. Nah, berarti kan dia ring dengan elemen satuan. Kalau ring dengan elemen satuan berarti Anda boleh pakai rumus yang bawah ini. Tidak perlu pakai yang NCTJ ini. Cukup yang sigma RISI ini lah. S-nya, SI-nya adalah elemen S, berarti kalau di sini berarti adalah 2 dan X ini ya, itu berarti S berjalannya hanya sampai 2 suku saja. Ini tadi. Jadi ini sigma RISI, SI-nya nanti ada berarti S1 dan S2, S1-nya berarti 2, S2-nya adalah X tadi. RI-nya adalah bilangan elemen dari ring. Nah, ringnya di sini apa? Ringnya di sini banyak berarti. Ringnya kan seluruh kemungkinan, seluruh polinomial di dalam ZX kan berarti nanti. Berarti 2 isinya kira-kira gini. Apa namanya ideal yang dibangun oleh 2,x itu kira-kira nanti isinya ya, biar Anda punya gambaran. Maaf saya juga tidak ke kampus ini, nggak ada apa namanya, nggak ada papan tulis ya di sini aja nggak apa. Anda bisa melihat ini dengan jelas? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau misalkan gini ya, ring polinomial ZX tadi, terus ideal yang dibangun oleh tadi apa? Sorry. Oleh 2 dan X kan tadi. Ini 2 dan X itu apa? Yaitu jadi apa gitu kan ya. Berarti ideal yang dibangun oleh ini kurungnya pakai kurung bukan lebih kecil lebih besar, nanti terlalu jelek. Kita pakai bracket yang ini. Nah, ini jadi apa? Maka sesuai definisi tadi, kita ngikuti definisi di sini aja. Ini. Karena dia ring dengan elemen satuan ya. Ring polinom ini kan dia punya satuan, yaitu elemen satu itu satuannya. Jadi kalau sigma SI atau sigma RISI itu berarti jadi apa gitu kan ya. Dan nanti dia menjadi, tulis dulu aja, sigma RI, langsung aja lah, nggak usah pakai sigma ya. Pakai sigma nggak ya?
RISI di langsung aja lah, ini aja PX gitu aja langsung P1 karena nanti polinomialnya ada dua macam, berarti ada dua kemungkinan. Kalikan 2 gitu ditambah P2X gitu ya, kalikan X gitu berarti dengan P1X dan P2X-nya ini adalah elemen dari ZX ini, elemen dari ringnya kan ring ZX. Ini epsilon bukan anggota yang mana ini? Nih, nah, jadi ini isinya. Pak, nanti wujudnya apa Pak ya? Tinggal Anda ambil sendiri aja. Kemungkinan ZX-nya berarti banyak banget. Jadi dia polinomial apapun, yang penting koefisiennya adalah elemen dari bilangan bulat Z kan gitu ya. Jadi nanti ini P1X dan P2X ini bisa diganti dengan seluruh kemungkinan polinomial di dalam ZX. Jadi isinya banyak banget ini nanti. Misalkan 2 kali X ditambah X kali X, nggak apa-apa kan? X kan juga polinomial. 2 kali X kuadrat plus X ditambah X kuadrat kali X. Jadi isinya ini banyak sekali. Jadi ideal I yang dibangun oleh 2 dan X ini nanti kalau mau dijabarkan ini sangat banyak sekali ya, sulit ini. Maksudnya nggak cukup bukunya, nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, langsung saja tadi kesimpulannya di sini, perhatikan. Ini. Ideal yang dibangun oleh 2 dan X ini tadi, dalam ring cukup banyak atau ring polinomial ZX itu, dia bukan merupakan ideal utama, karena tidak ada PX gitu ya, tidak ada PX yang ada di dalam ZX, demikian hingga I itu dibangun oleh PX itu. Jadi ternyata ini itu tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ideal yang dibangun oleh sebuah polinomial PX gitu aja. Saya minta izin masuk. Jadi ini tidak sama, tidak sama dengan. Jadi tidak ada PX gitu ya, kira-kira gitu. Jadi simbolnya nggak seperti ini sih. Tidak ada PX demikian hingga itu sama dengan PX gitu ya. I itu sama dengan ideal yang dibangun oleh PX, maksudnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menemukan suatu polinomial, satu polinomial apa gitu, yang membangun wujud seperti ini tuh kita nggak bisa menemukan. Nah, karena nggak ada, maka kita menyebutnya dia bukan ideal utama, gitu ya, bukan ideal utama. Tuh. Kemudian contoh berikutnya ini, perhatikan kembali setiap ideal di dalam ring bilangan bulat Z, gitu ya. Dalam ring bilangan bulat Z, idealnya bentuknya NZ ya. NZ itu adalah ideal yang dibangun oleh N, suatu bilangan N, untuk suatu N elemen dari Z. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ring bilangan bulat Z, setiap idealnya merupakan ideal utama. Gitu ya. Setiap idealnya merupakan ideal utama. Nah, sedangkan pada ring ZX, tidak setiap idealnya merupakan ideal utama. Tidak setiap, berarti ada sih, ada yang ideal utama, tapi juga ada yang tidak ideal utama. Gitu ya. Jadi, karena perbedaan sifat itu, itulah yang kemudian mendasari munculnya definisi ini nanti. Daerah ideal utama. Nah, nanti definisinya akan kita bahas berikutnya, tapi kira-kira nanti adalah kalau ring itu setiap idealnya merupakan ideal utama, dia disebut dengan daerah ideal utama, gitu ya. Tapi sebelum ke situ, kita akan membicarakan beberapa sifat-sifat yang akan diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut di dalam daerah ideal utama dan daerah Euclid nanti. Nah, ada banyak sifatnya ini yang harus kita pahami pelan-pelan dan berhati-hati, karena ini lebih teknis matematis sebenarnya, jadi tidak
tidak seabstrak sifat-sifat mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ini lebih teknis seperti yang mungkin pernah kita pahami beberapa konsepnya nanti di SMP mungkin atau di SMA gitu ya. Nah, perhatikan yang pertama adalah definisi dari membagi. Diberikan sembarang ring komutatif gitu ya, sembarang ring komutatif R, maksudnya ring R ya, ringnya harus komutatif. Kemudian A, B itu adalah anggota di dalam R, elemen dari ring R gitu. Dengan A-nya tidak kosong, bukan kosong, A-nya bukan elemen 0 gitu ya. Nah, elemen A nanti dikatakan membagi B, dinotasikan dengan seperti ini, A garis tegak B seperti ini dibaca A membagi B. Atau kalau kita mendengar atau kita menemui kata-kata membagi, itu dalam benak kita berarti maksudnya adalah membagi habis gitu ya, tidak ada sisa maksudnya. Jadi yang dimaksud membagi itu berarti kita pahami, kita maklumi dia adalah membagi habis, gitu ya. A membagi B jika B itu bisa dinyatakan sebagai C kali A, gitu ya, untuk suatu C elemen dari R, elemen dari ring R tadi. Jelasan ya? Jadi kalau A dikatakan membagi B, notasinya seperti ini, A garis tegak B, dikatakan membagi jika apa? Jika B-nya bisa dinyatakan sebagai C kali A. Berarti kan A membagi B, hasilnya kan C maksudnya itu. Hasil baginya berarti C ini. Untuk suatu C-nya elemen dari ring R, gitu ya. Contohnya ini. Pada ring komutatif Z, ring komutatif ring bilangan bulat Z, 3 dikatakan membagi 6. Jadi 3 membagi 6. Kenapa? Karena terdapat 2 elemen Z gitu kan ya. Terdapat 2 elemen Z sedemikian hingga 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi terdapat apa itu juga harus pada ring yang sama ya. Hati-hati ya di sini. 3 membagi 6 harus terdapat suatu elemen di dalam ring yang sama. Kalau ini konsepnya kita bicara ring komutatif Z ya berarti ini kan tadi C-nya ya. C-nya ini juga harus dalam Z itu. Berarti di sini ada kebetulan 2 yaitu sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Anda nanti nggak bisa mengatakan seperti ini. Pak, 4 juga membagi 6, Pak, gitu misalkan. Atau gini, berapa ya enaknya ya? Iyalah, 4. Pak, 4 juga membagi 6, Pak, gitu ya. Karena terdapat 3/2. Nanti Anda mengatakan seperti itu. Demikian hingga 6 itu sama dengan 3/2 kali 4. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena 3/2 itu bukan elemen dari Z. Bukan elemen dari ring Z. Di sini syaratnya ini, perhatikan di sini syaratnya. A, B elemen ring R, C-nya juga harus elemen dari ring R itu. Jadi harus di dalam ring yang sama ketiga elemen itu. Tiga elemen itu harus berada dalam ring yang sama. Jadi kalau tadi ada 4 dan ini ada 6, 4 itu nggak bisa membagi 6. Karena 4 supaya jadi 6 kan pengalinya adalah 3/2. Nah, 3/2 itu bukan bulat. Beda lagi kalau nanti kita bicaranya di sini bilangan real lah, boleh. Kalau kita bicara bilangan real, 4 ya bisa membagi 6 karena ada 3/2. Itu maksudnya ya. Oke, dipahami. Nah, kemudian di sini perhatikan. Contoh yang kedua, pada ring komutatif Z10 gitu ya. Berarti ini Z10 itu ring bilangan bulat modulo 10. Nah, ternyata 3 bar. Jadi di sini ada bar ya. Berarti ini 3 itu maksudnya 3 kelas, 3 koset gitu. Membagi 5 bar gitu ya. Nah, ini kalau dalam konsep bilangan bulat biasa kan ini aneh. Ini nggak mungkin 3 membagi 5, nggak bisa ya. Tapi di sini kita bicara pada ringnya adalah ring bilangan bulat modulo 10 gitu. Nah, ternyata ada bilangan lain yaitu 5. 5 sedemikian hingga 5 itu sama dengan 5 dikali 3. Pak, kok sama 5 di sini dengan di sini? Nggak masalah. Ini beda dan sama itu sama aja. Misalnya di sini. Sini 1. 1 ya membagi 6 karena terdapat 6 gitu ya. Sehingga 6 sama dengan 1 kali 6. Jadi terdapat C-nya itu boleh boleh
elemen yang sama dengan antara A atau B gitu ya. Jadi nanti di sini 1 itu membagi 6 karena ada 6 misalkan gitu, atau 6 membagi 6 karena ada 1 gitu ya. Maka di sini 3 membagi 5 dalam Z 10 karena ada 5, sehingga kalau 3 dikali 5 itu sama dengan 5. Gitu ya. 3 kali 5 kan 15, 15 per 10 kan 5 gitu ya. Maka di sini hati-hati penulisannya dikasih garis atas ini. Ini yang membedakan bilangan biasa dengan bilangan bulat modulo ya. Ini kan konsep dikasih garis atas. Itu contoh tentang membagi tadi. Nah, berikutnya ini dari definisi tentang membagi itu bisa diturunkan beberapa sifat-sifat dasar. Yang pertama ini, untuk setiap A, B, C elemen dari ring R gitu ya, kalau kita diberikan tiga elemen dari suatu ring R, untuk setiap berarti boleh apapun A, B, dan C-nya. Yang penting ketiganya elemen dari ring R. Perhatikan di sini, A itu pasti membagi dirinya sendirian gitu ya. A membagi A. Jadi suatu elemen itu pasti membagi dirinya sendiri. Yang kedua, bilangan satu atau ini mungkin elemen identitas itu ya, elemen satuan. Elemen satu itu membagi A. Artinya membagi elemen apapun gitu ya. A membagi A jelas hasilnya satu. Satu membagi elemen apapun di dalam ring R. Hasilnya berarti elemen itu sendiri kan ya. Kalau A dibagi satu ya hasilnya A itu sendiri. Kalau itu tadi A bagi A ya hasilnya satu. Dan yang terakhir ini, setiap elemen A itu membagi nol. Kan yang penting terdapat elemen C kan. Pak C-nya berapa berarti? Ya C-nya 0 gitu hanya. Berarti A dikali 0 sama dengan 0. Berarti 0 dibagi A hasilnya 0 kan gitu ya. Jadi yang pertama ini A membagi A, setiap elemen A membagi dirinya sendiri. Yang kedua, elemen satu itu membagi setiap elemen A, membagi seluruh elemen A apapun. Yang ketiga adalah ini, setiap elemen A apapun itu dia pasti membagi nol. Itu ya. Nah, berikutnya yang kedua ini perhatikan, A merupakan elemen unit. Apa elemen unit? Masih ingat ya, elemen unit itu elemen yang punya inverse terhadap perkalian, gitu ya. A merupakan elemen unit jika dan hanya jika A-nya membagi satu, gitu ya. Kan gini nanti maksudnya ini. A membagi satu, berarti kan terdapat B sedemikian hingga kalau A dikali B itu jadi sama dengan satu. Nah, kalau A dikali B sama dengan satuan, berarti A dengan B kan saling inverse kan. Berarti A punya inverse yaitu B, gitu ya. Jadi kalau A itu membagi satu, kalau ada suatu elemen kok membagi satu, berarti elemen itu adalah elemen unit. Elemen yang punya inverse terhadap perkalian. Ini jika dan hanya jika, berarti saling berlaku bolak-balik. Atau kalau dia elemen unit, maka dia membagi satu, gitu ya. Dan berarti kalau salah satu tersangkal atau tidak dipenuhi ya akan tidak memenuhi yang lain gitu ya. Misalkan gini, kalau A itu bukan elemen unit berarti dia tidak punya inverse terhadap perkalian, maka dia tidak mungkin membagi satu kan, karena A dikali berapapun nggak mungkin jadi satu karena dia nggak punya inverse terhadap perkalian gitu ya. Dan sebaliknya kalau A tidak membagi satu ya berarti dia tidak punya inverse, berarti dia bukan elemen unit. Itu yang poin dua ini. Berikutnya yang poin ketiga, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Jelas ya? Gampang kan ini? Kalau Anda punya 3 buah elemen gitu ya, A membagi B, B membagi C, pasti yang elemen terkecil tadi, A itu tadi, bukan terkecil sih, maksudnya elemen pertama tadi, A itu membagi C. Sederhananya gini, 2 itu membagi 4, gitu ya. 4 itu membagi 8, berarti 2 membagi 8. Itu kalau kita pakai contoh. Tapi ini bisa kita buktikan pakai sifat, pakai ini. Pakai kata-kata seperti ini nanti. A membagi B, artinya terdapat C sedemikian hingga AC sama dengan B. B membagi C, berarti terdapat BD sedemikian hingga, terdapat D elemen R sedemikian hingga BD membagi, B kali D sama dengan C. Nah, nanti ini harus kita bisa menemukan X tertentu sedemikian hingga AX itu sama dengan C. Silahkan ini buktikan sebagai latihan.
Barangkali keluar di ujian Anda bisa kerjakan. Kalau keluar ya. Kalau tidak, setidaknya kalau ada sifat-sifat yang serempet-serempet seperti ini, biar Anda paham. Ini tidak terlalu sulit ini, mudah ini membuktikan. Pakai konsep ini ya, pakai kata-kata ini. Jadi kalau ada kata-kata A membagi B gitu, atau B membagi C, atau apapun A membagi C, dan seterusnya, intinya adalah ada suatu ini ya, ada suatu elemen lain di dalam ring, sedemikian hingga, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan elemen lain itu, kan gitu ya. Itu kemudian kita masuk ke sini, definisi berikutnya. Jadi diberikan sembarang ring komutatif R dengan elemen satuan. Jadi ini ring dengan elemen satuan ya. Dan AB, elemen AB itu di dalam R selain 0. Jadi dia elemen A dan B ini tidak 0. Dia elemen dalam R yang tidak 0, yang tak 0 gitu ya. Nah, nanti kita akan punya beberapa definisi ini. Yang pertama adalah berasosiasi. Jadi dua elemen A dan B itu disebut berasosiasi. Notasinya seperti ini. A ini kan namanya apa ya, ini kayak cacing ini. Namanya approximately ya, mendekati. Dan ini asosiasi, kira pendekatan. Ini juga approximately. Ini juga approximately ya. Almost equal tuh. Ini approximately equal tuh, meh podo kabeh. Approximately. Jadi ini hanya simbol lah. Intinya ini notasi untuk mengatakan bahwa A berasosiasi dengan B itu ya. Dulunya seperti ini, A berasosiasi dengan B. Jika apa? Jika A itu bisa dinyatakan dalam bentuk U kali B. Jadi jika A itu sama dengan U kali B. Untuk suatu unit U di dalam R. Jadi unit U. Jadi U-nya itu harus elemen unit. Elemen unit itu berarti elemen yang punya inverse. Gitu ya. Kenapa harus punya inverse? Karena ini boleh biar bisa berlaku bolak-balik. Maksudnya gini, kalau U punya inverse nanti U bisa pindah ke sini menjadi U inverse. Kira-kira begitu kira-kira. Jadi nanti A dinyatakan sebagai U kali B, lah B berarti menjadi A kali U inverse kali B gitu ya. Sederhananya begini, kalau A itu adalah 3 kali B gitu ya, berarti B itu kan sepertiga kali A. Maksudnya kira-kira begitu. Itu hanya contoh untuk ini saja, ilustrasi saja. Tapi kalau makanya tadi dia harus punya inverse, jadi dia harus elemen unit punya ini. Karena kalau ini enggak unit, contohnya kalau harus bilangan bulat gitu ya. Dalam konteks ring bilangan bulat, kalau tadi 3 sama dengan, misalkan ini 6 ya, 3 sama dengan 2 kali 6 itu. Nah, 2 kalau mau ke sini kan jadi setengah. Nah, setengah itu kan tidak berada di dalam bulat. Jadi 2 dan 6 itu dia tidak saling berasosiasi kalau dalam ring bilangan bulat. Gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya, saya jelaskan dulu. Elemen-elemen yang berasosiasi dalam bilangan bulat itu hanya elemen dengan negatifnya saja. Kenapa? Karena yang bisa pindah ke sini kan hanya 1 dan min 1 saja kan. Contohnya gini, ini A-nya 2, B-nya min 2. Berarti kan A itu sama dengan min 1 kali min 2 kan. Lah min 1 kan punya inverse, dia elemen unit di dalam set. Karena elemen satu-satunya elemen unit di dalam set itu kan hanya elemen 1 kan, hanya bilangan 1 kan. Jadi kalau A itu sama dengan min 1 kali min 2, ini jelaskan ini aja. Ben rodo ono gambaran gitu ya. Kalau kita misalkan gini, 2 tadi A-nya itu 2 kan sama dengan min 1 kali min 2 gitu ya. Nah, berarti kan nanti min 1 itu kan punya inverse. Inverse min 1 berapa? Inverse min 1 ya min 1 itu sendiri kan, makanya inverse-nya kan bisa pindah ke sini. Bisa kita kalikan dari yang di sebelah kiri. Sehingga kita punya ini, 2 kali inverse-nya min 1 menjadi min 2. 2 sama dengan min 1 kali min 2, terus ini min 2-nya adalah 2 dikalikan inverse-nya ini pindah ke sini jadi inverse lah. Min 1 kan inverse-nya min 1, kenapa? Karena min 1 kali min 1 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi min 1 itu unit. Makanya tadi di dalam bilangan bulat, di dalam ring bilangan bulat, elemen-elemen yang saling berasosiasi itu hanya elemen dengan
negatifnya itu aja. Anda mau mencari yang lain silahkan kalau mungkin ketemu. Kalau ketemu silahkan. Kalau mau cari-cari Pak, memang iya Pak, hanya bilangan dengan negatifnya. Kalau Anda merasa mungkin ada yang lain silahkan. Yang penting ini tadi. Yang penting Anda menemukan pengalinya itu adalah unit. Supaya apa? Supaya inverse-nya nanti bisa Anda hapus itu ya, Anda ganti inverse-nya, Anda pindah ke sebelah kiri. Itu akan jadi kebalikannya seperti ini. Yang disebut berasosiasi tadi. Itu ya. Nih, langsung. Jadi pada ring Z, setiap elemen A dalam Z berasosiasi dengan main A. Itu. Kemudian yang kedua, kalau nanti kita bicara pada ring bilangan bulat modulo, nanti berasosiasi itu mungkin kita akan lebih mudah mendapatkannya, lebih banyak contohnya nanti ya. Karena dalam ring bilangan bulat modulo itu mungkin kita akan bisa menemukan beberapa elemen unit. Apalagi kalau modulo prima, Z7, Z5, Z11 dan seterusnya gitu ya. Nanti kan akan punya banyak elemen unit. Jadi kita akan bisa menemukan beberapa elemen yang saling berasosiasi. Lebih mudah nanti mungkin. Nah, kemudian yang kedua ini tak tereduksi. Jadi elemen tak unit A, jadi ini A itu elemen tak unit, berarti dia tidak memiliki inverse dulu ya. Disebut tak tereduksi jika apa? Jika ini. Untuk setiap R dan S elemen ring R, kalau A itu bisa dinyatakan sebagai perkalian R kali S, gitu ya, maka harus terpenuhi salah satu, minimal salah satu atau dua-duanya boleh. R-nya unit atau S-nya unit, gitu ya. Jadi itu disebut A-nya tak tereduksi. Contohnya di sini kalau kita bicara tak tereduksi di sini, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi elemen tak unit A, jadi A-nya itu tidak unit, gitu ya. A-nya tidak unit berarti A-nya tidak memiliki inverse terhadap perkalian. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk R kali S. Jika dia bisa dinyatakan dalam bentuk R kali S, maka harus terpenuhi ini. Salah satunya unit atau mungkin keduanya unit. R-nya atau S-nya harus unit. Itu yang disebut tak tereduksi. Misalkan nanti gini, A-nya dinyatakan dalam bentuk R dan S, ternyata R dan S-nya itu sama-sama tak unit, sama-sama nggak punya inverse, berarti dia bisa disebut sebagai tereduksi gitu ya. Jadi contohnya ini. Contoh yang digunakan di sini di polinomial. Nah, polinomial atau reducible polinomial atau irreducible polinomial, nah ini nanti yang akan masuk digunakan di teori coding, itu masalah polinomial yang tereduksi atau tak tereduksi gitu ya. Yang digunakan sebagai kuncinya nanti kalau di kunci enkripsi misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan Px sama dengan S kuadrat plus 1 adalah suku banyak di ring polinomial Rx ini. Ring polinomial Rx berarti ini polinom atas himpunan bilangan real ya. Berarti ini koefisiennya boleh bilangan real. Kalau tadi kan Zx, kalau ini Rx. Pak, bedanya R ini dengan ring apa, Pak? Nah, kalau ring itu R-nya R biasa, gini, Cah. R-nya R biasa, kalau R-nya R double, Z double, ini simbol-simbol untuk, atau notasi-notasi untuk himpunan bilangan tertentu, gitu ya. Ini himpunan bilangan bulat, berarti integer, ini himpunan bilangan real, gitu ya. Kalau R-nya R gini, berarti ini notasi untuk ring sembarang. Nah, ini sekarang kita bicara khusus berarti ini. Ini ring polinom dengan koefisiennya adalah himpunan bilangan real. Ya. Jadi misalkan ini Px-nya adalah X kuadrat plus 1. Lah, suku banyak Px itu disebut elemen tak tereduksi. Dia merupakan elemen tak tereduksi. Kenapa? Karena andaikan Px itu elemen tereduksi, seandainya dia tereduksi gitu ya, maka dia kan harus bisa dinyatakan sebagai bentuk seperti ini kan ya. Perhatikan ini. X kuadrat plus 1, karena dia adalah derajatnya 2, maka dia kan perkalian 2 polinomial dengan derajat 1 ini. Jadi X kuadrat plus 1 bisa dinyatakan sebagai ini, AX plus B kalikan CX plus D.
Ini kan jadi seperti ini ya. Jadi ACX kuadrat plus ADX BCX plus BD. Maksudnya ini perkalian biasa lah. Perkalian polinom biasa itu hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita kan punya ini, Cah. AC-nya itu 1, karena ini kan AC itu kan koefisien dari X kuadrat. Berarti AC harus sama dengan 1, karena koefisien X kuadrat 1. Terus BD-nya ini juga 1, karena BD ini kan konstan. BD ini konstan di sini kan 1. Jadi ini AC sama dengan 1 sama dengan BD, gitu ya. Kemudian yang ini, koefisien dari X-nya ini, AD plus BC ini 0. Kenapa 0? Karena polinom ini nggak punya suku X gitu ya, nggak punya suku X pangkat 1. Jadi AD plus BC-nya ini 0. Jadi kita punya ini dulu, AC sama dengan 1 sama dengan BD, maksudnya AC-nya juga 1, BD-nya juga 1, terus AD plus BC sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan punya ini 1, berarti 1 itu sama dengan AC kali BD. Kenapa? Karena AC 1, BD 1 kan ya 1 kali 1 ya 1 sendirian ya. 1 sama dengan AC kali BD. Terus ACBD ini karena dia adalah ring komutatif, kita bisa bolak-balik menjadi ADBC gitu ya. Kita bisa bolak-balik antar AC dan BD karena ini ABCD kan elemen bilangan real. Elemen bilangan real kan komutatif ya. Komutatif juga asosiatif dan seterusnya. Karena real itu lapangan jadi bebas dibolak-balik perkaliannya bebas ya. Ini ADBC terus karena ini dari persamaan ini AD plus BC sama dengan 0 berarti kan AD itu sama dengan min BC atau BC itu sama dengan min AD ya. Nah, BC-nya di sini kita ganti min AD. Kok bisa, Pak? Karena ini. Karena diketahui tadi AD plus BC sama dengan 0. Berarti BC itu sama dengan minus dari AD. Berarti AD kali BC sama dengan AD kali min AD gitu ya. Jadi menjadi minus AD kuadrat. Oleh karena itu diperoleh ini. Perhatikan di sini. 1 sama dengan minus AD kuadrat. Dan ini tidak mungkin. Pak, kok bisa tidak mungkin bagaimana? Ini loh ini kan 1 sama dengan minus AD kuadrat kan. Nah, seluruh bilangan real apapun, setelah Anda kalikan ini, terus Anda kuadratkan, hasilnya selalu positif. Ya enggak? Bilangan real entah ini positif, entah itu negatif, entah A-nya positif, entah D-nya negatif, dan sebaliknya, entah negatif semua, entah positif semua. Kalau sudah dikuadratkan, itu kan sudah hasilnya positif. Positif baru dikasih nilai minus, berarti hasilnya negatif. Negatif tertentu nggak mungkin sama dengan 1. Ya. Ini nggak mungkin terjadi. Jadi pengandaian salah, pengandaian diingkar. Berarti BX merupakan elemen yang tak tereduksi gitu ya. Dia merupakan elemen yang tak tereduksi, jadi tidak bisa dinyatakan sebagai perkalian dari dua polinomial yang lain, dua polinomial yang unit. Dua polinomial yang non unit lain gitu ya. Kemudian ini beda kasus kalau semesta pembicaranya diubah. Kalau di sini kita bicara PX itu adalah suku banyak di dalam Rx, yaitu polinomial atas himpunan real. Kalau di sini suku banyak di Cx gitu ya. Cx berarti di sini ring polinomial atas himpunan bilangan kompleks. Berarti koefisiennya boleh bilangan-bilangan kompleks. Kompleks itu berarti boleh memuat bilangan imajiner gitu ya. Berarti Px ini merupakan elemen yang tereduksi. Ini salah ini. Di Cx ini harusnya ya. Kenapa? Karena ada ini. Ada X-1 dan X plus, X-1 toh. Ada X plus I dan X min I, elemen dari Cx. I itu adalah akar min 1 ya. Demikian hingga kalau kita kalikan X plus I dan X min I itu hasilnya sama dengan X kuadrat plus 1. Ini kalau ini ada X plus akar min 1 dikalikan X min akar min 1 gitu kan ya. Kan nanti berarti akar min 1 dikuadratkan kan min 1 saja. Min 1 jadi plus 1. Silakan Anda cek sendiri di sini. Jadi ini ternyata bisa dicatatkan sebagai perkalian antara X plus I kalikan X min I. Dengan X min I dan X plus I itu sama-sama tak unit ya.
sama-sama tak unit. Sama-sama tak unit itu berarti sama-sama tidak punya inverse di CX gitu ya. Makanya dia merupakan elemen yang terreduksi BX-nya. Jadi ini beda ringnya, beda jenisnya. Sama-sama X kuadrat plus 1, di ring polinomial Rx dia menjadi tak tereduksi, gitu ya. Tapi di ring polinomial Cx, C-nya kompleks ini ya, dia menjadi tereduksi. Itu maksudnya. Sebagai contoh lagi, misalkan gini Cah, ben Anda semakin paham tentang tereduksi dan tidak tereduksi ya. Misalkan begini, kalau kita ya diberikan ring bilangan bulat Z ya. Kalau saya pilih misalkan gini, ambil, Anda boleh jawab yang paham nanti. Ambil bilangan bulat, katakanlah 4 gitu ya. 4 elemen Z ini. 4 elemen ZU ya. Menurut Anda dia tereduksi apa tak tereduksi? Ini definisi tereduksi di sini. Sorry ini. Jadi apakah untuk setiap, jadi ini ya, untuk setiap RS A dinyatakan ya bisa dinyatakan dalam bentuk RS, maka R-nya unit atau S-nya unit. Salah satunya unit. C ini sebutan untuk setiap atau terdapat ya. Reduksi tak carikan di sini dan definisinya. Ini associate tadi. Reducible, mana ya reducible? Sambil mikir tadi Cah, 4 di dalam ring bilangan bulat Z, menurut Anda dia tereduksi atau tak tereduksi? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Nggak mau ya nggak apa. Oh ini irreducible elemen ini. Suatu elemen P dikatakan irreducible jika P itu non-zero, tidak nol, dan A-nya adalah non-unit, gitu ya. P bisa dinyatakan sebagai perkalian A dan B dengan A-nya dan B-nya elemen ring, berakibat salah satunya A atau B-nya adalah unit. Oh, ini bukan A non-unit, jadi maksudnya P itu adalah non-zero dan suatu non-unit, maksudnya gitu. P-nya adalah bukan 0 dan suatu non-unit, berarti dia suatu elemen yang tidak punya inverse. Kalau dia dinyatakan dalam bentuk A kali B, dengan AB-nya di dalam ring itu sendiri, maka berakibat A atau B-nya adalah unit. Oh, berarti ini tidak harus pakai untuk setiap ini. Di sini agak keliru ini. Jadi yang penting pokoknya kalau A sama dengan R kali S untuk suatu RS elemen real, itu harusnya gitu nulisnya. Jadi untuk suatu, jadi kalau ini kita bisa buat gini. Jadi pertanyaannya adalah apakah 4 kalau kita nyatakan dalam bentuk A atau R kali S tadi juga boleh, A kali B juga boleh, A kali B gitu ya, untuk untuk suatu AB, suatu ya, bukan suatu berarti ya, nggak sampai kata-kata suatu lah, untuk A dan B-nya elemen dari Z gitu ya, jika 4 dinyatakan dalam bentuk itu,
apakah nanti akan berakibat hanya unit, A unit, atau B unit. Pertanyaan seperti ini. Jadi, apakah 4 bisa dinyatakan dalam bentuk A kali B, untuk AB-nya elemen Z dengan A-nya unit, atau B-nya unit? Halo? Ada yang bisa menjawab ini? Nah, sekarang saya belum jawab, ya wes lah. Terus gue. Itu tentang unit. Kalau di sini contoh yang lain lagi, definisi lain lagi adalah tentang prima. Di elemen tak unit A disebut elemen prima jika berlaku, ini tentang definisi bilangan prima, mungkin semua sudah paham ya. Jika A itu membagi RS, jadi kalau A membagi R kali S, itu akan berakibat A-nya membagi R atau A-nya membagi S. Gitu ya. Dan prima ini nanti juga tergantung dari ringnya. Bisa jadi prima yang selama ini kita kenal dalam ring, dalam bilangan bulat 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya itu nanti kalau dalam konteks ring himpunan yang lain, himpunan bilangan lain, bukan bilangan bulat, mungkin dia jadi nggak prima, mungkin ya. Kalau kita bicaranya di dalam suatu ring bilangan bulat modulo tertentu itu, mungkin yang 2 itu awalnya prima, dia menjadi tidak prima. Gitu. Jadi tergantung. Sekali lagi di sini, apa-apa yang dulu kita pahami secara khusus itu sekarang diperumum. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan tertentu itu, kita jadi kembali bertanya, apa dulu semasa pembicaraannya, gitu kan ya. Ini membagi atau tidak gitu. Membagi di dalam himpunan apa dulu gitu. Terus ini berasosiasi atau tidak lah. Dia di dalam ring apa dulu. Dia bilangan prima atau bukan. Nah, dia di dalam ring apa dulu. Jadi harus ada pertanyaan berikutnya yang mengikuti. Jadi konteks pembicaraannya di dalam ring apa gitu. Karena kalau sebelumnya sudah kita pahami sebagai prima, belum tentu kalau ringnya berubah menjadi ring yang lain, dia menjadi prima, gitu ya. Itu contohnya kalau di sini, nah ini. Contohnya ya dalam bilangan bulat Z itu gampang ya. 2 itu pasti merupakan elemen prima. Karena kalau 2 itu membagi suatu bilangan tertentu, maka bilangan tertentu itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari 2 bilangan, di mana A itu membagi salah satunya, minimal salah satunya. Gitu ya. Contohnya gini maksudnya. 2 itu prima, kita pahami prima ya. Karena kalau 2 itu membagi apapun, R kali S berapapun misalkan, membagi R kali S tadi, maka akan berakibat gitu ya. Maka akan berakibat 2 itu membagi R, atau membagi R, atau 2 itu membagi S. Minimal membagi salah satu atau boleh membagi keduanya. RS itu kan boleh pilih bilangan berapapun. Contohnya dengan RS-nya tadi sembarang bilangan di ini ya, di R. Pak, kalau 2 bagi 3 Pak, ya jelas-jelas 2 itu nggak mungkin bagi 3 kan ya, dalam konteks bilangan bulat. Bagi contoh yang paling mudah kan 2 itu membagi 4 kan ya. 2 itu membagi 4. Nah, karena 2 itu membagi 4, nanti pasti 2 itu membagi salah satu faktor dari 4. Boleh keduanya gitu ya. Yuk. Oh, salah.
misalkan ini 2 itu membagi 4 yang pertama. Maka 4 itu kan bisa jadi perkalian, bisa kita anggap perkalian 2 kali 2, atau kalau dia kita anggap sebagai perkalian 2 kali 2, berarti kan 2 itu membagi 2 dan membagi 2 juga gitu ya. Membagi 2 ya, kan nggak masalah. Atau itu kan minimal salah satu terpenuhi dua-duanya juga boleh kan gitu ya. Atau kalau 4 itu kita pandang sebagai pembagian perkalian dari 4 kali 1 gitu ya, maka yang penting kan salah satunya terbagi oleh 2. Jadi ini 2 itu kan membagi 4 ya, 2 membagi 4 atau 2 membagi 1 ya. Terpenuhi yang bagian kiri, nggak masalah kan gitu ya. Itu 2 prima. Terus misalkan dalam prima yang lain itu misalkan Benada punya banyak wawasan tentang apa namanya definisi prima yang dimaksud di sini tadi. 5 itu kan prima ya. Kenapa? Karena kalau 5 itu membagi suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk R kali S, misalnya R kali S, maka 5 itu harus membagi S, atau R atau 5 itu harus membagi S gitu ya. Contohnya gini, apa sih yang dibagi oleh 5? Misalkan 5 itu membagi ngawur aja 20 gitu ya. Dia bisa membagi 5, membagi 10, membagi 15, membagi 20. Ya, 20 itu Anda bisa nyatakan sebagai berapa? Anda bisa nyatakan sebagai 4 kali 5 misalkan. Nah, berarti kan nanti di sini pasti 5 itu minimal membagi salah satunya. Bisa 5, kalau tidak membagi 4 berarti 5 itu membagi 5, gitu ya. Atau kalau 20 itu kita pandang sebagai perkalian antara 2 kali 10, gitu ya. 5 itu membagi 2, tidak, berarti yang belakang pasti akan terpenuhi. Berarti 5 itu membagi 10. Atau bahkan ini kalau kita pandang sebagai 20 itu sebagai perkalian 1 kali 20, ya nggak masalah juga ya. 20 kan bisa 4 kali 5, bisa 2 kali 10, bisa 1 kali 20 kan ya. Nah, ini berarti 5 tidak membagi 1, tetapi 5 membagi 10. Gitu ya. Jadi yang penting pokoknya pasti kalau 5 itu, kalau bilangannya itu prima, dia membagi suatu elemen, suatu bilangan tertentu, dan bilangan itu bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 bilangan itu ini, maka pasti nanti 5 itu membagi bilangan primanya itu membagi salah satunya, minimal. Boleh dua-duanya. Seandainya ini membagi 25 ya, kalau ini membagi 25, berarti faktor 25 kan cuma 5 kali 5 saja. 5 kali 5 atau 25 kali 1, pasti akan terbagi. Nah, beda dengan misalkan tidak prima. Contoh tidak prima itu berapa? 4 misalkan ya. Nah, 4 itu membagi 20 kan ya. Perhatikan. 4 itu membagi 20. Kalau 20 itu kita nyatakan sebagai 2 kali 10. Lah, di sini ternyata apakah 4 membagi 2? Tidak. Apakah 4 membagi 10? Tidak. Jadi ternyata di sini nih tidak terpenuhi semua di sini. Jadi ini tidak membagi. Tidak membagi, ada nggak simbolnya garis coret di sini? Nggak ada. Di operator garis dicoret tidak. Rana ya. Geometri. Oh ini ada. Nah ini. Jadikan gitu ya. Contohnya ini 4. 4 kan bukan bilangan. Jadi ini kesimpulannya kan prima. Ya, kenapa? Karena 4 membagi suatu bilangan gitu. Ternyata kalau bilangan itu kita jadikan perkalian 2 bilangan yang lain ini, 2 kali 10 misalkan, maka ternyata 4 itu tidak membagi keduanya. 4 tidak membagi 2 dan 4 tidak membagi 10. Pak, kalau ini dinyatakan sebagai 4 kali 5. 4 kali 5 bisa, tapi kan ini harus untuk setiap faktornya harus bisa terpenuhi. Contohnya kayak ini tadi.
faktor dari 20 itu semuanya harus bisa terbagi, baik dinyatakan dalam 4 kali 5, ini ternyata terbagi bagian ini, dinyatakan dalam 2 kali 10 ini juga membagi di sini, dinyatakan 1 kali 20 juga membagi di sini. Kalau di sini, meskipun kalau di sini bagian, kalau kita nyatakan 20-nya itu sebagai 4 kali 5 itu terpenuhi, karena ini itu membagi bagian 5-nya kan, 4 tidak, membagi 4-nya kan, 4 tidak membagi 5, tetapi di sini 4 membagi 4 gitu ya. Meskipun ada satu terpenuhi itu, tapi nanti yang lain tidak terpenuhi. Ada yang tidak terpenuhi satu saja itu berarti bukan prima. Jadi ada faktor dari 20 ini, 2 kali 10, yang tidak bisa dibagi, yang dua-duanya tidak bisa dibagi oleh 4. Meskipun di sini bisa, tapi ternyata ada faktor lain di sini yang tidak bisa dibagi dua-duanya. Berarti 4 bukan prima. Gitu maksudnya aja. Satu lagi misalkan Anda mungkin maksudnya. Contohnya ini, 6 misalnya. 6 prima atau bukan? Kita cek aja. 6 itu membagi apa? Yang pertama 6 tentunya membagi 6 dirinya sendiri tanya. 2 kali, kalau 6-nya itu kita nyatakan sebagai 2 kali 3, perhatikan di sini. Kan ini 6 tidak membagi 2 dan 6 juga tidak membagi. Nah, ini jelas. Apalagi nanti kalau ini kita ganti jadi 12, juga sama aja. Kalau ini kita ganti 12, 12 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk, misalkan ini 12 itu kita nyatakan kalau 2 kali 6 masih boleh, karena 6-nya masih terbagi. Tapi kalau kita nyatakan sebagai 3 kali 4 misalkan, ternyata 6 tidak membagi 3 dan juga tidak membagi 4 kan. Mulanya berarti 6 bukan prima, gitu ya. Itu yang dimaksud bilangan prima, tapi ini tadi, ini hanya sebagai menambah wawasan Anda untuk memahami definisi ini. Definisi A membagi RS, jika A membagi RS maka A membagi R atau A membagi S. Tapi kalau terkait dengan konteks bilangan primanya itu sendiri, gitu ya, kita akan menemukan mungkin jenis yang berbeda dalam bilangan yang sama, tapi jenisnya berbeda. Maksudnya dia akan jadi prima di ring tertentu dan dia bisa jadi tidak prima di ring yang lain, misalkan gitu ya. Kalau di sini di ring Z10 dia masih prima. Jadi 2 di ring Z10 dia masih prima, karena kalau 2 membagi A dan B, ini 2 bisa dinyatakan sebagai, kalau modulo 10 kan berarti K kali 2 untuk suatu K-nya elemen Z10 gitu ya. Berarti ini AB min 2K sama dengan 10 kali R untuk suatu R elemen Z. R elemen Z, maksudnya ini kelipatan 10. AB dikurangi 2K harus kelipatan 10, karena AB sama dengan 2K ya. Kemudian AB karena dia adalah ini, AB min 2K sama dengan 10R, maka AB sama dengan 2K plus 10R. Ini menjadi 2 kali K plus 5R. Berarti AB bisa dinyatakan sebagai AB sama dengan 2 dikalikan K plus 5R. Berarti kan AB itu terbagi oleh 2 gitu kan ya. Karena dia dinyatakan sebagai 2 kali bilangan tertentu. Sehingga 2 membagi AB gitu ya. Mengingat 2 adalah elemen prima di Z, maka ini 2 biasa bukan 2 bar ya, maka diperoleh 2 membagi A atau 2 membagi B. Karena 2 itu prima gitu ya di Z. Nah, kalau 2 membagi A atau 2 membagi B, akibatnya 2 bar juga membagi A bar, 2 bar juga membagi B bar, gitu ya. Nah, ini harus terpenuhi salah satunya. Dengan demikian terbukti bahwa 2 di sini, 2 bar itu merupakan elemen prima di ring Z10, gitu ya. Itu. Atau Anda misalkan pengen contoh yang lain, misalkan gini. Sekarang diberikan
ring bilangan berapa ya? 4 ini misalkan. 4 ini ya. Ini kalau kita bicaranya di ring bilangan bulat, misalkan ring Z5, kita lihat aja. Ring bilangan bulat modulo 5 ya. Nah, yang bisa dibagi oleh 4 itu berapa saja sih di ring bilangan bulat modulo 5 itu menurut Anda? Yang bisa dibagi 4 kan 4 itu sendiri, terus 3 ya. Pak, kok bisa 3? Ini bar, ini ada barnya. Pak, kok bisa 3, Pak? Karena 3 modulo 5 itu kan 8 kan, Cah? Kalau agak bingung. 3 bar. 3 bar itu kan dia sama dengan 8 modulo 5 kan? Kan bingung ya. Ini kan ya. Jadi 8 modulo 5 itu kan ini. Jadi 3 kan. Tadi kan 4 itu membagi 3. Jadi kalau 4 dikali 2 kan jadinya 3. Lah, 3 bar itu kita bisa nyatakan sebagai berapa? Dalam Z5, 3 bar itu faktornya apa saja gitu ya. Faktornya 3 bar dalam Z5 terlalu banyak sih. Ini harus pakai konsep ini kayak gini tadi sih. Harus pakai konsep mengatakan sebagai A kali B gitu ya. Apakah nanti A membagi 4 membagi A atau 4 membagi B gitu ya. Yang berapa ini? Sampai ini aja kayak nanti habis ini nanti apa sih ini? Sifatnya oke. Ini yang pakai datanya nggak banyak. Kalau mau izin dulu nggak apa. Tapi kalau yang masih kuat, masih mau lanjut nyambung silahkan. Ini ya. Kita pembuktiannya bisa pakai konsep kayak gini tadi, kayak model kayak gini tadi. Jadi seandainya 4 itu membagi AB gitu ya, maka 4 AB ini kalau 4 itu membagi AB, ini kan pertanyaan apakah nanti A 4 membagi A, jadi andaikan 4 itu membagi AB, maka AB kan bisa kita nyatakan sebagai 4 kali K kan untuk suatu K-nya elemen Z5 gitu ya, maksudnya gitu. Link kan tadi definisi dari membagi tadi. Ini ya. Jadi kalau 4 itu membagi AB, jadi kan AB bisa kita nyatakan sebagai 4 kali K untuk suatu K-nya elemen Z5 gitu ya. Nah, kalau AB itu sama dengan 4K, maka peroleh AB kalau kita kurangi dengan 4K, yang dimaksud sama dalam suatu bilangan bulat modulo itu kan berarti harus kelipatan kan ya. Jadi dia harus sama dengan 5 kali N kan gitu. Dia harus kelipatan 5 gitu ya. Untuk suatu N-nya bilangan bulat Z. Jadi untuk suatu N-nya elemen bilangan bulat Z. Pelan-pelan Anda paham. Jadi gini ya. Seandainya 4 itu membagi AB, maka AB kan bisa dinyatakan sebagai 4 kali K. Ini kan maksud membagi kan. Jadi AB dibagi 4 hasilnya K, kan maksudnya gitu. Untuk satu K-nya elemen Z5. Jadi harus dalam ring yang sama. Nah, diperoleh ini. Kalau AB sama dengan 4K, dua elemen sama di dalam suatu bilangan bulat modulo, berarti kalau dikurangin sama dengan kelipatan dari modulo itu.
Kalau dalam Z sih berarti AB min 4K sama dengan 0, itu kalau dalam Z biasa. Jadi kalau dalam bilangan bulat modulo, 0 di dalam Z5 itu kan bisa 0, bisa 5, bisa 10, bisa 15, itu kan semuanya 0 kan. Makanya di sini AB min 4K sama dengan 5N. Ini untuk suatu N elemen Z gitu ya. Lah nanti pertanyaan seperti ini, apakah nanti AB itu bisa dinyatakan dalam bentuk, kalau di sini karena dua kali sesuatu, kalau di sini apakah AB bisa dinyatakan dalam bentuk 4 kali sesuatu gitu ya. Jadi nanti eh, dari persamaan itu, maka AB itu kan sama dengan berapa? 5N plus 4K kan gitu ya. Nah, apakah ini bisa dinyatakan dalam bentuk 4 kali sesuatu, gitu ya, sesuatu X misalkan, ini masih tanda tanya, untuk suatu X-nya elemen dari Z5 berarti ya. Bisa nggak? Ini. Kalau bisa, berarti benar bahwa 4 itu membagi AB. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa menemukan X elemen Z5, gitu ya, yang nanti hasilnya menjadi seperti ini, 5N kali 4K seperti ini, berarti 4 itu tidak membagi AB. Berarti dia adalah bilangan, bukan bilangan, dia menjadi bilangan prima. Jadi ini, kayak tadi itu, Cak. Kalau nanti 4 itu ternyata bisa membagi A dan 4 bisa membagi B, nanti dia jadi bilangan prima kalau salah satu yang terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi semuanya, berarti dia juga di Z5 bukan prima. Itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti silahkan kalau mau Anda lanjutkan sendiri di rumah, ini masih ada pertanyaan seperti ini. Dan nanti kesimpulannya apa? 4 di dalam Z5, apakah dia bisa dibilangan prima atau tidak, gitu ya. Kalau di bilangan bulat Z biasa, jelas 4 itu bukan prima. Tapi jangan-jangan di Z5 dia jadi prima. Itu ya, jangan-jangan sih. Itu ya. Itu sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada jawaban, nggak ada yang respon ya. Saya lanjutkan dulu. Sampai mana nanti enaknya ya? Sampai sini aja lah. Sifat ini dulu. Jadi teorema 616 ini, misalkan R adalah daerah integral dan AB itu elemen dari ring selain 0 gitu, maka A berasosiasi dengan B jika dan hanya jika A-nya membagi B dan B-nya membagi A. Ini yang tadi itu ya, yang berasosiasi tadi itu jelas kenapa kalau A asosiasi dengan B maka salah satu pasti membagi yang lain. Karena tadi kan yang dinamakan berasosiasi itu harus bisa dinyatakan sebagai A sama dengan U kali B. Dengan U-nya unit, berarti A bisa dinyatakan sebagai U kali B, B bisa dinyatakan sebagai A kali U inverse gitu ya. Maka masing-masing membagi yang satu menjadi yang lain. Terus ini elemen A membagi B jika hanya jika ideal yang dibangun oleh B itu menjadi subset gitu ya, ideal yang dibangun oleh A. Gini maksudnya. Ning dhuwur wae lah, sing ning dhuwur mau iki. 2 itu membagi 4 ya. Z kan daerah integral, Z itu daerah integral. 2 itu membagi 4. Akan nanti ideal yang dibangun oleh 2, ideal, simbol ideal mana simbol ideal? Ini malah ideal yang dibangun oleh 4 itu termuat di dalam ideal yang dibangun oleh 2.
termuat. Subset sama dengan ideal yang dibangun oleh 2. Ideal yang dibangun oleh 4 itu apa sih? Ideal yang dibangun oleh 4 itu kan 4 set gitu ya. Ini kan 4 set. Ideal, sedangkan ideal yang dibangun oleh 2 itu kan sama dengan 2 set. Setnya harusnya set ini ya. Set ini. Betul kan ini? Ini jadi 2 membagi 4 sesuai teori ini ya. Jika A membagi B, maka ideal yang dibangun oleh B itu termuat dalam ideal yang dibangun oleh A. Dibalik ini ya. A membagi B, B termuat di A. Tapi ini idealnya. Jadi ini 2 membagi 4, maka ideal yang dibangun oleh 4 itu apa sih? Kan 4 Z di dalam ring Z, ideal yang dibangun oleh 4 adalah 4 Z. Ideal yang dibangun oleh 2 adalah 2 Z. Maka jelas 4 Z itu kan termuat dalam 2 Z. Kok bisa Pak? 4 Z itu kan kelipatan 4 ya. 4, 8, 12 dan seterusnya. 2 Z kan 2, 4, 6, 8. Jadi kan 4 Z itu berada di dalam 2 Z. Maksudnya seperti itu yang di sini tadi, yang nomor 2. Yang ketiga ini, elemen A merupakan elemen prima di R jika dan hanya jika ideal yang dibangun A merupakan ideal prima. Ideal prima belum ada ya. Belum dulu ya. Kalau belum bisa tak jelaskan lah. Terus yang terakhir ini, jika A adalah ideal prima, maka A merupakan tak tereduksi. Jika A adalah elemen prima di R, maka A adalah elemen yang tak tereduksi. Jadi kalau A itu prima, maka A itu tak tereduksi. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian 2 elemen yang salah satunya adalah unit. Jadi nggak bisa. Tapi kalau mesti dua-duanya tak unit gitu ya. Contohnya tadi ini. 2 itu prima. 2 itu prima ya. 2. Karena prima itu kan pasti kalau dalam Z itu hanya bisa dicatatkan sebagai perkalian dari satu dan dirinya sendiri kan ya. Ini masing-masing kan pastinya non unit ya. Tak tereduksi. Jika dinyatakan dalam bentuk R kali S, maka R-nya unit atau S unit. Oh, sorry. Justru harus salah satu unit ya, benar. Salah satu unit, berarti ini satunya unit. Jadi 2 itu prima, dinyatakan sebagai perkalian 2 elemen, maka 1 ini unit kan ya. 1. Di dalam Z, elemen unit itu hanya 2, yaitu 1 dan min 1. Itu. Jadi, kalau prima kan pasti hanya bisa dinyatakan sebagai perkalian antara 1 dan dirinya sendiri. Prima apapun ya di dalam bilangan bulat. Kita juga sama kan. 3 hanya bisa dinyatakan sebagai 1 kali 3. Gitu kan ya. Nah, ini salah satunya pasti unit kan gitu. 3 enggak unit berarti 1 itu unit. Itu karena prima, maka dia merupakan unit. Itu adalah yang keempat. Buktinya nanti nyusul aja ya. Sama ini yang terakhir saja di sini. Daerah ideal utama akan kita bahas pekan depan saja. Yang terakhir definisi dari ini. Ini kalau dulu mungkin di SMA atau di SMP kita kenal sebagai FPB dan KPK sebenarnya ya. Di sini disebut dengan PPB dan PPK. Ini dalam bahasa Inggris sebenarnya kalau yang atas kan greatest common divisor ya. Jadi faktor persekutuan terbesar. Itu definisinya D disebut PPB dari A itu adalah suatu himpunan gitu ya. Jika untuk setiap A kecil dalam A besar, D-nya membagi A semua kan gitu ya. Jadi D itu harus membagi semua A. Yang namanya faktor persekutuan berarti kan dia harus membagi seluruhnya. Yang kedua, jika ada E gitu ya. Ini kok untuk setiap ya. Kok casing salah ketik ya. Harusnya greatest common divisor. Ini jika ada C sebenarnya ini. Jika ada C membagi A1, A2 sampai AN gitu, maka C membagi D.
Jadi di sini itu harusnya nggak harus untuk setiap ini. Jadi maksudnya jika terdapat membagi elemen A, demikian hingga itu membagi semua A, itu maksudnya gitu ya. Maka itu harus membagi D. Maksudnya E-nya itu berarti lebih kecil dari D, karena D-nya kan harus terbesar. Jadi kalau ada E yang lain, maka E itu harus membagi D. Itu ya. Nek web bingung tak kayak contoh. Agak bingung. Ini terakhir ini. Misalkan A-nya itu himpunan genap semua aja, ben gampang. Kayak contoh. 2, 4, 6, 8. A-nya isinya ada 4. Sorry. Jangan 2, 4. Misalkan 6, 8, 8, 12 sama 16 gitu aja lah. Misalkan A-nya ada 3 elemen. Berarti PPB dari A itu berapa gitu ya? PPB dari himpunan A itu berapa? PPB dari A adalah berapa aja? 4. Karena 4 itu membagi A kecil gitu ya. Untuk setiap A elemen, saya simbol pencepat, setiap elemen di A gitu ya. A kecilnya bisa kita ganti dengan 8, 12, 16. Jadi ini syarat pertama terpenuhi. Syarat pertama kan D-nya berarti di sini adalah 4 ini. Dia harus membagi A untuk setiap A elemen A gitu ya. Untuk setiap A elemen A berarti untuk 8, 12, dan 16 itu 4 membagi ketiganya. Terus jika ada yang lain yang membagi A gitu maksudnya. Yang lain apa sih ini? Yang lain yang membagi A kan 2 di sini. 2 kan membagi A ya. Nah, selain 2 apa yang membagi semuanya? Nggak ada kan? 2, 4, terus 6 raiso. 8 raiso membagi 12. Jadi hanya 2 kan? 2 membagi A, maka 2 itu pasti membagi 4. Jadi 2, kalau ada yang lain yang membagi semua A, ini, jika 2 itu membagi A untuk setiap A elemen di A, maka 2 itu harus membagi D tadi itu, 4 itu tadi. Maksudnya 2 itu harus lebih kecil dari 4. Jadi kalau ada E yang lain yang membagi A, kalau ada bilangan lain yang membagi semua A, maka E itu juga harus membagi D. Jadi 2 itu harus membagi 4. Maka 4 itu dikatakan terbesar. Jadi kalau 2 belum dikatakan terbesar, ya, yang terbesar adalah yang 4. Itu FPB. Kalau secara pemahaman saya yakin sudah paham, tapi kalau memahami definisi notasi ini yang perlu dijelaskan. Terus yang ini PPK, ini kayaknya salah ya, harusnya bukan pembagi sih. Kalau di sini bahasa Inggrisnya aja, di sini bahasa Inggrisnya ini kok list common multiple LCM. Jadi ini berarti kan KPK, multiple kan kelipatan persekutuan terkecil kan harusnya ya, KPK kan ya. Jadi kalau di sini, tapi kalau di sini PPK, nggak usah terlalu dipedulikan namanya. Dalam literatur lain mungkin disebut KPK dan FPB gitu aja. Dalam bahasa Inggris ini GCD ini LPM, jadi ini list common multiple gitu ya. Itu syaratnya ini bilangan L-nya itu di belakang, berarti semua himpunan A itu membagi L gitu ya. Kalau di sini berarti KPK-nya berapa? KPK-nya semuanya harus membagi KPK itu. Berarti 48 kayaknya ya. 16 kali 3 48 ya. 12 kali 4 48, 8 kali 6 48 kayaknya KPK-nya ya. Jadi L-nya itu 48 karena semua A harus membagi L. Terus jika ada F yang lain yang semua A itu membagi F, maka L yang di atas tadi harus membagi F itu. Berarti bilangan yang lain itu pasti lebih besar gitu ya. Jadi kalau di sini KPK itu sampai KPK biar Anda nggak bingung.
APK dari A, APK dari A adalah 48 gitu ya. Karena apa? Karena A membagi 48 untuk semua A. Untuk setiap A, jadi 8 membagi 48, 12 membagi 48, 16 juga membagi 48. Nah, jika ada A yang lain, jika ada bilangan yang lain, misalkan ada yang lain apa ya? Terdapat bilangan yang lain yaitu misalkan berarti kelihatannya ini ya 96 berarti nggak ada yang lebih kecil dari itu, sedemikian sehingga A itu membagi 96 maka 48 itu harus membagi 96 gitu ya. Kalau ada bilangan lain maka dia pasti lebih besar dari 48. Dia terbagi oleh sebelumnya ini gitu ya. Jadi makanya tadi bedanya kalau di sini kan yang dicari adalah faktor persekutuan tapi yang terbesar. Di sini kelipatan persekutuan tapi yang terkecil gitu ya. Itu konsepnya, pemahamannya Anda pasti sudah paham waktu di SMP atau di SMA dulu, tapi mengaitkan pemahaman itu dengan definisi aljabar seperti ini yang mungkin Anda perlu dibantu. Ini kira-kira seperti ini. Itu untuk hari ini. Untuk pekan depan kita akan masuk ke pembahasan tentang daerah ideal utama. Ini kita baru bahas tentang sifat-sifatnya dan beberapa definisi tertentu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?